Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi murid-murid. Pagi luar biasa. Tetap semangat. Oke. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi ini, silahkan ketua kelas memimpin jalannya berdoa. Silahkan Mas Damar dipimpin berdoa terlebih dahulu. Monggo. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa dalam hati dimulai. Ada yang tidak masuk, Mas Mbak? Pagi hari ini. Ada berapa anak? Dua. Oke Mas Mbak, untuk pembelajaran di pagi ini kita akan bersama-sama ya belajar mempelajari materi teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ya, siapa sebenarnya nenek moyangnya nyong? Ya, tujuan pembelajaran ada 4 Mas Mbak. Yang pertama, peserta didik mampu memahami asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berdasarkan 4 teori. Ada teori Yunan, Nusantara, teori out of Taiwan, dan teori out of Afrika. Iya, Bu Guru akan menerapkan model pembelajaran project based learning dengan menggunakan metode diskusi, di mana dalam diskusi ini nanti diharapkan akan menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Ada 3 profil pelajar Pancasila yang berusaha kita kemudian tumbuhkan bersama-sama dalam proses diskusi, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua kreatif, dan yang ketiga adalah gotong royong. Permainannya itu adalah Who Wants to be a Millionaire. Pembagian kerja di kalangan manusia purba pada masa food gathering atau berburu dan meramu didasarkan jenis kelamin. Sudah yakin? Yakin, oke. Coba ya. Oke, sip banget ya, tepuk tangan ya. Nah, untuk kemudian kita lebih semangat lagi biar tidak klantrak kluntruk ya, kita akan nyanyi bersama-sama. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengaruh luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Oke Mas Mbak, ada quote motivasi. Pelaut yang tangguh tidak lahir di laut yang tenang, Mas Mbak ya. Ada pertanyaan pemantik. Mengapa bangsa Indonesia mempunyai banyak ragam suku bangsa? Why? Kenapa ya? Oke, Mas Damar. Karena perbedaan daerah. Karena perbedaan daerah. Ada lagi yang lain mau menambahi? Oke, Mbak Amira. Indonesia tuh terbagi menjadi beberapa pulau gitu. Jadi karena menurut saya tuh seluruh pulau itu ada kayak suku budayanya masing-masing. Ada yang lain lagi? Satu lagi, iya Mas Sumarwandi. Percampuran keturunan menghasilkan suku-suku. Oh iya, karena proses percampuran ya, percampuran keturunan ya, berarti ragam rasnya ya itu bercampur. Iya, Jen. Kelas 10 pada pinter-pinter ya. Dan ini terjadi Mas Mbak itu karena adanya proses interaksi. Interaksi di sini kan berupa kemudian membaur, terus kemudian masyarakat Nusantara pada waktu itu juga menerima, terbuka akan pengetahuan baru. Untuk memperdalam materi, Bu Guru di sini akan menampilkan atau menayangkan materi mengenai teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Mari kita saksikan bersama-sama. Pernahkah kalian bertanya dari manakah asal-usul bangsa kita berasal? Menurut teori Yunan, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan. Wilayah ini diduga merupakan asal-usul manusia modern di Asia Tenggara. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa kita bahas pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Akhir kata salam, jas merah. Nanti Bu Guru akan bagikan materi dalam bentuk PDF ke grup
WA, ke grup WA Mapel Sejarah. Anda juga nanti diperkenankan untuk mencari banyak referensi, tidak hanya berpatokan pada tadi ini video ini saja ataupun kemudian bahan ajar yang sudah saya kirimkan di grup WA. Saya ingatkan kembali, model pembelajaran kita ini adalah menerapkan model pembelajaran project based learning. Produknya itu berupa mind mapping. Seperti biasa, Bu Guru akan bentuk kelas ini menjadi 6 kelompok. Ya, di mana 6 kelompok ini nanti 3 kelompok itu membahas satu tema yang sama. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 itu membahas teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Kelompok 1, Ade Didi, Afri, terus Alan, dan Alma. Kelompok 1 di sini, kelompok 4, 5, dan 6. Silakan kita bergerak. Oke, saya bagikan LKPD-nya. Ini kelompok 1 dan kelompok 6. Oke, sudah menerima LKPD semua masing-masing kelompok? Oke, silakan bisa memulai diskusinya. Iya, sudah dibagi tugasnya. Udah ada konsep mind mappingnya seperti apa? Sudah ada gambaran mind mappingnya seperti apa? Udah. Nanti di apa? Kasih apa ya? Latar jadi kayak kotak-kotak gitu. Ada yang banyak, ada yang dikit, ada yang agak banyak. Lengkap. Nah, itu diperingkas lagi ya. Iya, diperingkas lagi supaya mudah diingat oleh pembaca loh. Oh, mari bersama ini poin-poin. Nah, latarnya warnanya background. Nah, ini contohnya memang sangat menarik ini Mas Mbak. Ya. Sangat menarik. Kelompok 5. Sebentar lagi. Oke. Oke, mohon perhatiannya Mas Mbak. Ya, diskusi sudah selesai. Nah, sekarang waktunya kita untuk mempresentasikan. 1, 2, 3. Oke, ore, kelompok 6 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul mind mapping kelompok kami adalah ragam ras nenek moyang bangsa Indonesia. Deskripsi konten mind mapping kami dari ciri fisik kehidupan bangsa Papua Malensoid atau bisa disebut bangsa Peda. Apakah ada pertanyaan? Kira-kira. Perkenalkan, nama saya Amira Safiardian dari kelompok 2. Di sini saya akan menanyakan, nah untuk bangsa Melayu muda ini untuk masuk ke Nusantara itu dengan jalur apa? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dabarul Prayogo. Saya dari kelompok 5. Ya, jadi pertanyaan saya, apakah suku-suku yang ada di Indonesia itu merupakan penggabungan dari suku-suku ketiga suku itu, atau ada lagi, atau memang cuma satu suku saja? Terima kasih. Pertama saya jawab dari pertanyaan Mbak Amira. Pertama, kemungkinan masuknya Indonesia Nusantara itu melewati pesisir daerah pesisir pantai ini. Kemudian Ada yang mau menanggapi? Menambahi? Perkenalkan, saya Mencana Subari dari kelompok 5 ingin menanggapi jawaban dari Mbak Amira. Bangsa Melayu muda ini masuk ke Nusantara dengan jalur darat dengan menempuh rute dari Yunan, lebih tepatnya ke Tonkin, Vietnam, semenanjung Malaysia, dan akhirnya sampai di wilayah Nusantara. Terus pertanyaan yang kedua ya. yang dari pertama tadi, apakah suku-suku yang di Indonesia merupakan gabungan dari suku lain atau suku lain?
menurut saya dan kelompok saya, kemungkinan ada berapa yang masih asli, ada yang berapa yang masih, ada juga yang tercantum. Misal kalau suku Jawa itu mengalami interaksi dengan dunia luar. Oke, selanjutnya. Oke, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, teori Yunani. Teori Yunani menyatakan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunani, Tiongkok. Apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wandi. Untuk teori kebenaran ikuti apakah yang dari keluar teori kalau bahwa manusia bahwa bangsa Indonesia nenek moyangnya bukan bangsa asli Indonesia. Dasar utama teori Nusantara adalah berdasarkan pada bangsa Melayu yang merupakan bangsa dengan peradaban yang sudah tinggi. Anggapan tersebut didasari pada hipotesis bahwa bangsa Melayu telah melewati proses perkembangan budaya sebelumnya di wilayahnya. Oke, begitu ya Mas Sumarwandi ya. Iya, saya tambah lagi bahwasanya memang penemuan fosil Homo soloensis dan Homo wajakensis ya, itu buktinya. Oke, silakan bisa ditutup Mas Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salut. Salut. Setelah Anda tadi presentasi, ada 2 kelompok yang presentasi. Saatnya di sini saya akan melaksanakan evaluasi ya, untuk mengecek pemahaman Anda apakah benar-benar sudah paham mengenai materi asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Oke, saya berikan waktu Anda 5 menit. Sudah selesai semuanya? Oke, yang dapat 80 cung. 100. Wih. Oke Mas Mbak, setelah Anda berhasil mengerjakan tes formatif, waktunya Anda di sini untuk mengunggah produk mind mapping Anda ke Instagram. Oke, sudah berhasil ya. Silahkan LKPD-nya dikumpulkan. Oke, terima kasih semuanya. Ada yang mau menyimpulkan Mas Mbak? Silahkan Mbak Alma. Kesimpulannya adalah dasar studi teori nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Nusantara, Afrika, dan Taiwan adalah berdasarkan hasil temuan teknologi, persamaan bahasa, dan persamaan genetika. Terima kasih. Ya, selanjutnya adalah refleksi. Apa hal menarik yang didapat selama pembelajaran hari ini? Silakan Mas Damar. Hal yang menarik yang kita dapat dalam pembelajaran hari ini itu adalah kita bisa mengetahui bahwa kita ternyata pendatang dari benua lain, dan juga kita ternyata merupakan suku yang dihasilkan oleh dua atau bangsa-bangsa suku yang lain. Oke, selanjutnya untuk pertemuan minggu yang akan datang Mas Mbak, kita akan mempelajari mengenai teori masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Paham ya? Paham. Kalau paham ya, mari kita akhiri pembelajaran ya hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yeti. Oke, sama-sama ya.